Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Saron Novaldi Putra dengan NIM 22338068 akan membahas dan mereview sebuah artikel rekayasa material komposit alami khususnya di bidang biomaterial dengan dosen pengampu Bapak Andrel Arafat, ST, MPeng, PhD. Pada presentasi kali ini saya akan membahas sebuah penelitian yang mereview dan mengkaji tentang pengembangan dan pembuatan scaffold komposis berbasis kitosan dan selusa bakteri untuk aplikasi rekayasa jaringan tulang. Penelitian ini penting karena mencoba menjawab tantangan nyata di bidang biomaterial, khususnya bagaimana menciptakan scaffold yang kuat secara struktur dan juga ramah terhadap sel. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada di bagian introduction. Di bagian introduction ini saya merangkum beberapa atau 3 poin penting yang menjadi landasan utama kenapa eh, penelitian ini bergerak, yaitu karena kerusakan akibat kecelakaan atau penyakit degeneratif maupun tindakan operasi besar yang menjadi masalah serius di dunia medis ini. Kita semua tahu bahwa tidak semua tulang bisa pulih dengan sempurna secara alami, terutama jika kerusakannya cukup besar. Nah, eh, metode konvensional seperti bone graft memang sering digunakan, tapi memiliki keterbatasan seperti risiko infeksi dan nyeri tambahan kepada pasien, serta keterbatasan dalam pendonoran. Oleh karena itu, dikembangkanlah pendekatan yang disebut dengan bone tissue engineering ini. Baik, lanjut. Mungkin teman-teman belum tahu konsep bone tissue engineering ini. Bone tissue engineering ini ada 3 komponen utama, yakni sel, lingkungan biologis, dan scaffold. Yang pertama, scaffold ini berfungsi sebagai sebuah kerangka. Sementara eh, dalam kerangka tersebut tempat sel menempel dan tumbuh dan membentuk jaringan baru. Karena perannya sangat penting, scaffold tidak boleh dibuat sembarangan dan scaffold harus memiliki eh, kriteria utama. Yang pertama itu bisa teman-teman lihat yang pertama struktur berpori harus saling terhubung. Yang kedua, ukuran pori harus besar sama sekitar 300 mikrometer untuk penetrasi sel dan vaskularisasi. Yang kedua, kekuatan mekaniknya harus memadai. Dan yang terakhir, mendukung adhesi, proliferasi, dan diferensiasi sel. Sini saya akan menjelaskan sedikit. Scaffold yang ideal harus memiliki struktur berpori 3 dimensi yang saling terhubung. Pori ini memungkinkan sel masuk, nutrisi berdifusi, dan pembuluh darah tumbuh. Untuk di bagian porinya harus sekitar 300 mikrometer dan ini dianggap ideal untuk aplikasi tulang. Selain itu, scaffold harus cukup kuat secara mekanik dan tidak boleh beracun dan mampu mendukung adhesi. Untuk material yang digunakan, yang pertama itu ada chitosan. Mungkin teman-teman belum tahu chitosan itu apa. Chitosan adalah polimer alami yang berasal dari kulit udang. Material ini sangat biokompatibel dan biodegradable, serta memiliki sifat osteokonduktif. Namun, eh,
kekuatan mekaniknya terbatas. Dan material kedua yang digunakan yaitu bakterial selulosa. Bakterial selulosa dihasilkan oleh bakteri Actobacter. Material ini memiliki struktur yang nanofibril yang kuat secara mekanik. Namun material ini sulit degradasi dalam tubuh. Selanjutnya saya merangkum kenapa kitosan dan bakterial selulosa ini digabungkan. Alasannya yaitu yang pertama tadi CS bersifat eh, meningkatkan bioaktivitas dan degradasi. Sedangkan bakterial selulosa tersebut meningkatkan kekuatan mekanik. Nah, ini merupakan kombinasi yang menghasilkan scaffold eh, komposit dengan strategi sifat sinergis. Karena eh, chitosan dan bakterial selulosa ini saling mengisi dan menutup kekurangannya. Untuk tantangannya, ukuran pori bakterial selulosa alami ini terlalu kecil. Dan ide utama penelitian ini adalah mengkombinasikan keduanya untuk mendapatkan scaffold yang kuat dan juga ramah eh, terhadap sel. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama membuat scaffold komposit eh, citosan dan bakterial selulosa lebih besar. Yang kedua mengujinya dengan in vitro. Ketiga mengevaluasi biokompatibilitas dan diferensiasi osteogenik sel MC3T3E1. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu solvent casting atau particulate leaching atau SCPL, yang mana menggunakan pelarut NaOH atau urea H2O di suhu rendah. Untuk parogennya kristal NaCl harus eh, sebesar 450 sampai dengan 500 mikrometer. Dan proses atau alur dari penelitian ini yaitu pembuatan cetakan dan pencucian dan yang terakhir fresh drying. Eh, yang pertama saya akan menjelaskan tentang persiapan material. Larutan chitosan 1% dipersiapkan menggunakan sistem pelarut NaOH atau urea water dengan konsentrasi sekitar 7:12:8 yang didinginkan dengan suhu minus 12 derajat Celcius. Suhu rendah digunakan karena struktur polimer dari chitosan ini terbuka ketika ikatan hidrogen internal terputus dan memungkinkan eh, peningkatan kelarutan polimer. Yang kedua itu eh, pembuatan scaffold menggunakan metode solvent casting ini. Yang pertama dimulai dengan pencampuran homogen chitosan dan bakterial selulosa bubuk bubuk yang halus pada suhu dingin. Selanjutnya ada penambahan 8 gram NaCl dengan ukuran 450 sampai 500 mikrometer tadi sebagai parogen untuk membentuk pori makro. Selanjutnya pencetakan dalam mold hingga mengeras atau cetakan. Yang keempat ada netralisasi melalui pencucian larutan beralkali. Selanjutnya ada
pembekuan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Lalu fresh drying dalam waktu 24 jam untuk menghilangkan secara sublimasi sehingga struktur 3D tidak rusak. Dan yang terakhir ada pencucian NaCl hingga larut seluruhnya untuk menghasilkan pori makro interconnected sesuai ukuran partikel NaCl. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama itu menggunakan SEM analisis. Eh, Berikut adalah gambar atau dokumentasi dari perkembangan scaffold. Gambar SEM menunjukkan bahwa scaffold CSBC memiliki struktur 3D yang berpori makro yang jelas dengan ukuran 300 sampai 500 mikrometer sesuai dengan partikel NaCl yang digunakan sebagai porogen. Struktur pori ini membuat eh, dan membentuk jaringan interconnected porous arsitektur yang memungkinkan. Permukaan internal pori tampak fibrilar dan kasar disebabkan oleh jaringan mikrofiber dari bakterial selulosa yang terintegrasi ke dalam matriks citosan. Tekstur yang fibrilar ini memberikan permukaan adesi yang lebih luas untuk sel dan meningkatkan kemampuan pembentukan vokal adesi melalui integrin. Uji selanjutnya ada biodegradation test. Berikut teman-teman bisa lihat perkembangan scaffold dari hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21. Yang mana media yang digunakan yaitu PBS dan enzim lisozim dengan suhu inkubasi 37 derajat. Eh, dan parameter yang diukur adalah persentase kehilangan massa weight loss. Hasil menunjukkan pola degradasi meningkat seiring waktu, yang mana pada hari ke-7 proses degradasi awal masih dikatakan lambat. Dan pada hari ke-14 struktur mulai lunak dan massa menurun lebih cepat. Bisa teman-teman lihat pada eh, grafik berwarna biru dan berwarna oranye. Dan hari ke-21 penurunan sifat penurunan signifikan terutama pada kondisi enzimatik. Sampel pada medium PBS ditambah lisozim menunjukkan degradasi lebih tinggi dibanding PBS normal yang menandakan proses biodegradasi adalah enzimatik, bukan hanya pelarutan fisik. Selanjutnya ada biokompatibilitas tes. Yang mana sel yang diuji yaitu MC3T3E1 atau Priosteoblast ticus. Misalnya uji adesi sel SEM dan uji aktivitas metabolik yaitu MTT assay dan menggunakan perbandingan kontrol tanpa scaffold. Di sini adalah eh, dokumentasi dari perkembangan scaffold itu sendiri. Yang pertama, pada satu hari sel terlihat berbentuk bulat. Gambarnya ada pada yang di bawah ini. Eh, yang kedua itu belum banyak pseudopia yang terbentuk.
dan sel terdistribusi tersebar pada permukaan skafol. Uji SEM pada hari ketiga menunjukkan ga- gambar yang di tengah, yaitu sel mengalami perubahan bentuk menjadi memanjang dan datar. Yang kedua, banyak pseudopia yang menempel ke permukaan skafol dan sel mulai menyebar dan berintegrasi dalam sel. Dan yang terakhir, SEM hari ketujuh, gambar yang di atas. Sel tampak tumbuh padat membentuk multilayer selular layer. Yang kedua, pseudopia saling terhubung membentuk jaringan tiga dimensi. Dan yang terakhir, permukaan skafol sudah hampir tertutup oleh sel. Selanjutnya, absorbansi meningkat signifikan di hari 1 sampai hari ketiga dan hari ketujuh. Ini menunjukkan bahwa skafol tidak bersifat sitotoksik dan sel mampu beradaptasi dengan biomaterial. Material mendukung pertumbuhan dan pembelaan sel aktif. Pembahasan. Di sini saya merangkum 4 poin penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skafol komposit chitosan dan bakterial selulosa mampu menyediakan lingkungan mikrofisiologis yang mendukung proses adesi, profilasi, dan diferensiasi osteoblas pre-osteogenik MC3T3E1 secara bertahap. Data observasi morfologi melalui SEM pada hari ke-1, 3, dan 7 mengungkap perkembangan adesi dan penyebaran sel yang sangat jelas dan progresif. Pada hari pertama, sel masih menunjukkan bentuk sferis dan belum menyebar sempurna, menunjukkan fase adaptasi awal terhadap permukaan skafol. Namun pada hari ketiga, sel terlihat mengalami perubahan morfologi signifikan menjadi bentuk memanjang dan pipih, dengan pembentukan pseudopia yang menandai interaksi yang kuat antara sel dan permukaan skafol. Pada hari ketujuh, struktural sel semakin kompleks dan tampak membentuk jaringan multilayer yang menutupi permukaan skafol secara lebih merata, mengidentifikasikan proliferasi aktif dan integrasi yang stabil. Perkembangan ini menjelaskan bahwa kombinasi sifat kimia dan topografi skafol yang berasal dari tekstur fibrilar, bakterial selulosa, dan gugus amina bermuatan positif pada chitosan yang berperan dalam mengoptimalkan absorpsi protein adesif berbasis integrin. Yang selanjutnya mengaktifkan jalur persilayalannya seperti FAK, MAPK yang penting untuk diferensiasi osteogenik. Perkembangan ini menjelaskan bahwa eh, sejalan dengan hasil kuantitatif uji proliferasi menggunakan MTT-SI tadi, yang mana menunjukkan peningkatan nilai optical density dari hari ke-1 hingga hari ke-7, dengan peningkatan paling tajam pada hari ketiga. Fenomena ini menunjukkan bahwa setelah fase adaptasi awal, sel mengalami pertumbuhan eksponensial sebagai respon terhadap lingkungan mikroskafol yang mendukung. Meskipun pada hari pertama nilai OD-nya jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok skafol. Tren berbalik pada hari ketiga.
memperlihatkan bahwa skafol komposit sitosan bakterial selulosa hanya kompatibel secara biologis, tetapi juga memberikan simulasi pertumbuhan yang superior dibanding kultur datar nilai OD yang stabil pada hari ke-7 tadi. Mencerminkan transisi biologis dari proliferasi menuju fase diferensiasi biologis. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skafol komposit kitosan bakterial selulosa yang diproduksi dengan metode SCPL memiliki kemampuan biologis yang unggul dalam memfasilitasi adesi, proliferasi, dan diferensiasi sel MC3T3E1. Struktur pori interconnected dan topografi fibrilar yang dimilikinya memungkinkan kolonisasi 3D interaksi sel material yang efektif, sebagaimana ditunjukkan melalui hasil uji SEM tadi. Proliferasi sel yang meningkat signifikan dan konsisten dari hari ke-1 hingga hari ke-7. Berdasarkan NTT Assay tadi mengonfirmasi bahwa biokompatibilitas scaffold dan dukungan mikrolingkungannya terhadap kelangsungan hidup sel. Untuk aktivitas ALP dan ekspresi gen terkait osteogenes yang meningkat progresif hingga hari ke-21. Menunjukkan bahwa temuan ini menunjukkan potensi yang kuat sebagai kandidat material untuk aplikasi jaringan tulang terutama pada defek load bearing. Namun diperlakukan validasi tambahan melalui uji mekanik kondisi basah. Analisis mineralisasi fungsional seperti uji in vivo untuk memastikan performa regeneratif jangka panjang dan implikasi klinis. Baik, sekian hasil review artikel dari saya. Apabila ada perkataan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.